diawali dengan diperlihatkannya sebuah acara pernikahan antara seorang duda dan juga seorang janda yang bernama Posko dan juga Ana. Nah, si Posko ini memiliki seorang anak remaja tampan yang bernama Lipio, sedangkan si Ana memiliki anak perempuan yang masih kecil yang bernama Santina. Lalu di malam harinya ketika mereka mau malam pertama, tiba-tiba si Posko diajak pergi oleh temannya karena ada sesuatu yang sangat penting. È tanto per dare un'occhiata, poi tu parti, dai, vieni giù. Oh male, vai, te le presto io. Se tu mi fai un giro alla nuova sposa, Nah, ternyata si Posko ini dan juga teman-temannya suka menggali kuburan karena mereka mencari barang berharga di galeri kuburan tersebut. Namun tak lama ada polisi yang sedang berpatroli melintas yang akhirnya mereka semua pun kabur dan bersembunyi di balik batu besar. Lalu setelah situasinya aman, barulah si Posko pun pulang ke rumah dan langsung mengajak si Ana untuk kabelit betis yang pertama kalinya. Nah, si Posko ini adalah seorang pria yang sangat keras kepada anaknya yaitu si Lipio karena dia ingin si Lipio menjadi lebih pintar dan juga lebih kuat darinya. Namun sifat terlalu kerasnya itu selalu ditentang oleh si Ana yang ingin si Posko menjadi lebih lembut kepada anaknya sendiri. Lalu singkat cerita, si Posko pun harus pergi kerja keluar kota yang membuat si Ana pun ditinggal sendirian di rumah bersama anaknya. Namun ternyata si Posko tidak lama pergi dan dia pun langsung mengajak si Ana dan juga anak-anaknya untuk menonton balap sepeda. Nah, si Ana ini selalu pakai baju yang sangat aduhai banget yang membuat semua orang di sana pun sangat iri kepada si Posko karena bisa mendapatkan wanita secantik si Ana. Lalu singkat waktu, si Ana yang lagi nyebor tanaman malam-malam tiba-tiba dikagetin sama si Lipio yang lagi duduk di atas pohon. Nah, di situ si Lipio pun nanya kepada si Ana soal status dirinya terhadap si Ana dan si Ana pun langsung menjawab kalau dia lebih suka menganggap si Lipio itu sebagai adik sepupu bukan sebagai anak. Nah, mendengar jawaban tersebut membuat si Lipio pun sangat senang dan juga bahagia ya. Buonanotte Tarzan, innamorata. Lalu di keesokan harinya ketika cuaca sedang panas-panasnya membuat mereka pun jadi saling siram air satu sama lain dan itu adalah pertama kalinya si Lipio bisa menyentuh si Ana. Namun setelah itu mereka pun mendapatkan kabar kalau si Posko ditangkap polisi karena ketahuan gali kuburan tadi malam. Nah, hal tersebut membuat si Ana jadi sedikit sedih, namun si Posko meyakinkan kepada si Ana kalau dia nggak bakal lama-lama bakal dibebasin dan bisa berkumpul lagi bersama si Ana. sta tranquilla, va serena. Più di tanto mi terranno. Figurati. Lalu singkat cerita, si Lipio pun merayakan hari ulang tahunnya di rumah yang bikin si Ana pun kesal karena si Lipio merayakan sesuatu ketika ayahnya sedang di penjara. Nah, si Lipio ini dicintai oleh seorang wanita yang bernama Stella yang ayahnya tidak disukai oleh si Posko. Lalu di malam harinya setelah acara selesai, si Ana pun membantu si Lipio beres-beres dan di situ si Lipio pun semakin pengen kepada si Ana. Dan si Lipio juga udah mulai berani curhat sambil memeluk si Ana dan ketika mata si Lipio kelilipan, si Ana pun tanpa canggung menolong si Lipio yang bikin si Lipio pun jadi semakin gak kuat nahan yang akhirnya si Lipio pun langsung mencium si Ana. Nah, setelah ciuman pertama itu bikin si Lipio pun ketagihan dan dia pun langsung memaksa si Ana untuk pamilit betis dengan dirinya. Namun si Ana gak mau memenuhi permintaan si Lipio tersebut karena dia takut skandal mereka diketahui oleh orang lain. Lalu si Lipio pun menyuruh si Santina untuk membujuk si Ana nonton ke bioskop. Namun si Ana masih gak mau dan kali ini si Ana langsung kukutus kepada si Lipio agar tidak menggunakan anaknya sebagai alat untuk merayunya. Ma allora sei innamorata anche te? Nah, gara-gara itu membuat si Lipio pun galau dan dia pun langsung mabok parah di malam harinya, bahkan dia gak mau diajak pabelit-betis sama si Stella. Terus setelah itu si Lipio pun pulang ke rumah karena dia mau ganti baju. Nah, sayangnya rumah itu dikunci sama si Ana. Yang membuat si Lipio pun harus memecahkan kaca jendela tersebut agar bisa masuk. Dan setelah itu si Ana pun meminta maaf kepada si Lipio yang membuat si Lipio pun jadi nggak tahan lagi dan akhirnya mereka pun lalu di keesokan harinya si Ana pun menengok si Posko di penjara dengan kondisi yang sangat bersalah.
Namun si Anna masih belum mau mengaku kepada si Posko dan si Posko juga bilang kalau dia ingin merubah sikapnya menjadi lebih baik kepada Silvio. Nah setelah dari penjara, si Anna pun ketamihan sama Silvio dan ketika mereka mau mulai pawit bitis, tiba-tiba ada si Stella yang melihat mereka. Namun si Anna nggak peduli soal hal itu karena yang penting bisa berdoa sama Silvio. Lalu setelah itu si Anna pun mendapatkan kabar kalau si Posko akan dibebaskan di esokan harinya. Dan si Anna langsung tiba-tiba mengaku kepada kakaknya si Posko yang bernama Fernanda. Nah di sini si Fernanda sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan sama si Anna. Dan dia juga menyarankan kepada si Anna agar tidak bilang kepada si Posko dan di keesokan harinya si Posko pun bebas dari penjara. Mettetemi su, su! Voglio andare a baciare la spiaggia! Dan si Anna juga akhirnya bisa tutup mulut soal hubungan dia dengan Silvio. Nah setelah itu Silvio pun harus rela melepaskan si Anna dan dia pun langsung menikahi si Stella. Nah di sini si Anna jadi sedikit cemburu kepada Silvio dan film Second Wife 1998 pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Guarda le pelline, sembrano tutte appisciate. E tanto per dare un'occhiata, poi tu parti, dai, vieni giù. Oh, male, vai, te ne presto io. Se tu mi fa un giro alla nuova sposa, eh? Ciao, bella! Buonanotte, Tarzan. Innamorata. Sta tranquilla, va serena. Più di tanto un Mediterraneo. Figurati. Ma allora sei innamorata anche te? Mettetemi su, su! Voglio andare a baciare la spiaggia!